Menelusuri jejak di setiap sudut gelap, membuat misteri, membuka tiap tabir rapat. Jejak perkara hadir untuk mencari kebenaran yang tersembunyi, pasti akan terungkap. Selamat siang, Prof. Suhendar. Mohon izin, kami dari tim media memohon informasi terkait perlukah adanya Dewan Profesi untuk semua jenis profesi yang ada dan diakui oleh hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon diberikan petunjuknya, Pak Prof. Baik, terima kasih Bang Nofis. Jadi memang di dalam advokat ada dewan yang namanya Dewan Etik. Ya, saya dengar ada beberapa pejabat, ada beberapa advokat yang akan membuat Dewan Etik masing-masing. Tapi menurut saya, kalau satu advokat, satu organisasi advokat mempunyai Dewan Etik, sementara yang angkat beliau, ya kan, terus yang menjadi hakimnya Dewan Etiknya beliau juga, maka menurut saya kurang bermanfaat. Yang baik seperti apa? Yang baik kita harus ada Mahkamah Etik atau Dewan Etik di seluruh Indonesia, bukan hanya ngurusin advokat, ya, tapi kita ngurusin seluruh profesi. Contoh, dokter. Kalau dokter salah, bukan orang kedokteran yang akan menentukan, tapi Dewan Etik yang ada di dewan itu. Lawyer ada masuk di dalam etik, notaris masuk di dalam etik. Bila perlu polisi salah, jangan dipropam, karena itu teman-temannya sendiri. Bila perlu polisi juga ikut dalam Dewan Etik ini yang akan akan dibuatlah satu undang-undang oleh DPR RI dan MPR, kita ajukan agar dibuat yang namanya Dewan Etik yang akan membuat itu, yang akan mengurus para advokat yang tidak baik, mengurus para advokat, para notaris yang tidak baik, atau mengurus para dokter misalkan yang tidak baik. Jadi ada Dewan Etik, ya, Mahkamah Etik yang ada mengurusin profesi. Itu saran saya, Bung Nofis. Ya. Sebab dengan seperti itu maka pemerintah minimal, terutama buat advokat yang sekarang terpecah-pecah, yang satu mengatakan bahwa advokat single bar, yang satu advokat tidak berlaku dan lain-lain. Saya kira tidak bermasalahkan. Yang terpenting advokat itu punya Dewan Etik yang akan mengurus, yang diurus oleh pemerintah. Jadi ada undang-undangnya, bukan hanya undang-undang advokat, bukan hanya undang-undang notaris, bukan hanya undang-undang kedokteran. Jadi pemerintah, saya menyarankan dalam hal ini untuk membentuk undang-undang etik seluruh profesi. Begitu Bung Nafis. Mudah-mudahan para ahli-ahli hukum yang berada di DPR MPR ini memperhatikan pembicaraan saya untuk menentukan Dewan Etik dari seluruh profesi. Jadi
ketika seorang profesi berkelakuan tidak baik, bukan di dalam itu, maka ada dewannya yang menentukan. Sehingga bisa kita lihat di Jepang ya, ada federasi ya yang menentukannya. Di Malaysia ya ada dewan etik ya dari seluruh profesi. Mungkin itu saja. Ada lagi, Pak? Mudah-mudahan teman-teman kita yang di DPR MPR yang sudah masuk bisa menggodok undang-undang yang menghasilkan buat kita-kita, buat notaris, buat advokat, buat dokter, pokoknya yang namanya profesi harus ada yang namanya Dewan Etik Profesi. Mohon izin Prof, ini wewenangnya siapa untuk membuat undang-undang, mensahkan undang-undang tersebut agar jelas payung hukumnya, ada Dewan Kode Etik atau ada dewan yang menaungi seluruh para pelaksana profesi. Siapa Ya, yang harusnya? tentu pemerintah. Ya. Pemerintah ini harus menginstruksikan, mudah-mudahan Bapak kita sekarang, Bapak kita Jenderal Prabowo, beliau orang yang hebat, ya. Beliau memang orang yang tegas. Mudah-mudahan mendengar video ini bisa menginstruksikan kepada DPR, MPR untuk membuat undang-undang tentang Dewan Etik. Itu saja. Semoga Bapak Presiden, Bapak Jenderal Prabowo mendengar ini agar usulan saya membuat Dewan Etik itu ada satu badan yang ngurusin tentang profesi. Baik profesi kedokteran, advokat, notaris, dan lain-lain yang berbentuk profesi harus punya ada yang mengatur yang disebut dengan Dewan Etik. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar dan bisa menginstruksikan kepada DPR MPR. Izin Pak Prof, apakah nanti dari seluruh istilahnya lembaga ataupun perkumpulan organisasi atau OA dan termasuk istilahnya organisasi-organisasi yang profesi yang lainnya harus mendaftarkan atau mengikuti uji dulu layak atau tidaknya diterima untuk menjadi anggota dewan atau menjadi peserta di dalam dewan tersebut? Baik, itu salah satu syaratnya memang. Jadi salah satu syarat untuk masuk di dalam Dewan Etik, contoh dari Pradmi yang mengusulkan, tentu ada uji coba. Jangan advokat baru lahir yang menjadi, artinya baru sarjana hukum, baru 2 tahun dia ikut PKPA, lalu dia magang, lalu jadi advokat dilantik, jangan dijadikan wakil daripada organisasi advokat. Begitu juga di notaris. Bukan hanya baru keluar dari notaris, sudah jadi akte notaris, sudah punya izin, bisa menjadi wakil. Jadi semua organisasi yang sudah mempunyai experience minimal 15 tahun dia beracara, kalau menurut saya, baru dia boleh ikut menjadi anggota kode etik, anggota Dewan Etik yang akan menyusun undang-undang tersebut. Ya, jadi mungkin itu saran saya. Baik, Pak Prof, terima kasih banyak atas petunjuk dan informasinya. Semoga hal ini menjadi acuan utama di tahun 2025 agar pemerintah memperhatikan karena sangat pentingnya dibentuk Dewan Kode Etik untuk kepentingan seluruh organisasi dan para pelaksana profesi. Betul Bang. Ya. Jadi saya juga ucapkan mudah-mudahan Bapak Presiden, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, beliau mendengar
sehingga para advokat bisa dibuatkan satu juklak ataupun undang-undangnya di samping undang-undang nomor 18 tahun 2003 itu bisa ada keturunan prakteknya untuk membuat, di situ sudah disebutkan untuk menunjuk atau membuat yang disebut dengan Dewan Etik. Jadi menurut saya bukan hanya organisasi advokat, saya menyarankan semua organisasi profesi, termasuk organisasi notaris, organisasi dokter, organisasi profesi yang lain, di samping advokat kita jadikan satu, ada dewan etiknya. Di situ mungkin bisa kita godok bagaimana nanti hasilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof.